Hotman Paris Show, Hotman Paris Show, Hotman Paris Show. Pemirsa, masih di Hotman Paris Show dan masih bersama dengan bintang tamu kita, masih pembahasan mengenai diduga kasus penipuan. Baik, Bang, kita langsung akan tadi melanjutkan kembali berarti ya? Ya, jadi Ibu Agustin. Ibu Agustin, Ya. yang Anda tuduh ini adalah putri kandung dari Nia Daniati. Betul sekali. Sebelum saya tanya kepada Pak Karnu, korban kedua, sudah pernah nggak ketemu Nia Daniati sebagai seorang pesohor? Saya sudah mendatangi rumah Ibu Nia. Dan ketemu? Sudah ketemu Bu Nia satu. Jawabannya apa? Bu Titin, Oi kan sekarang sudah menikah. Nah, jadi bukan tanggung jawab mamahnya lagi. Saya sampaikan, iya Bu Nia, saya paham. Saya tidak minta mempertanggungjawabkan Bu Nia, tapi saya hanya minta Bu Nia menjembatani kami. Karena Oi ini sudah hampir 2 bulan tidak bisa dihubungi. Telepon tidak diangkat, dicat tidak dibalas. Ya, terus akhirnya Bu Nia bilang, ya nanti saya akan coba menghubungi Oi karena saya juga belum ketemu, karena dia juga tidak tinggal. Akhirnya ketemu nggak? Berhasil nggak? Nah, tidak. Jadi saya sampaikan kebetulan pada saat itu sebenarnya Oi sudah menjanjikan kepada kami untuk membayar teman-teman yang saat itu sudah mundur terlebih dahulu. Dijanjikan dia waktu itu bilang mau mencairkan deposito dari Bank Nobu katanya sejumlah 1,6 M. Ya, dia bilang setelah teman kami ini Pak Karnu, bahkan saya sendiri disuruh bolak-balik ke bank 1 minggu Pak, bayangin suruh ke bank BCA Kemang, ternyata hanya dibohongin saja. Ternyata deposito itu tidak ada? Tidak ada. Oke, saya mau tanya kepada Pak Karnu, dugaan korban penipuan kedua. Pak Karnu yang mana Pak? Ya, gimana ceritanya? Apa yang Bapak alami? Berawal saya dapat informasi dari Ibu Titin, sebetulnya saya memang tidak kenal dengan Ibu Olivia. Ya. Setelah itu saya dipertemukan dan diinformasikan, saya menanya langsung kepada Bu Olivia, yang intinya apa benar punya jalur CPNS atau punya link? Ya. Ibu Olivia menjawab, benar Pak Karnu. Beliau mengatakan ya harus menyertakan dengan uangnya untuk admin. Berapa duit? Saya kasih 40 juta. 40 juta untuk lolos dari CPNS di kantor mana? Di kantor Pemprov DKI. Pemprov DKI 40 juta. Oke, terus? Pernah nggak seperti yang dialami oleh saudaranya, keluarganya ibu ini, pura-pura dites di gedung Bidakara, pura-pura dibikin interview, ternyata orang yang interview itu adalah palsu semuanya? Pernah Pak, di gedung Bidakara. Oh, Pak, yang korban ini Bapak atau siapa? Anak saya. Anak Bapak? Betul. Ikut juga pura-pura diinterview di gedung Bidakara? Betul. Oke, terus? Saya melihatnya curiga, karena apa? Dia hanya memakai baju batik, tidak mengenakan tanda pengenal. Sudah curiga pada saat di gedung Bidakara? Betul, sudah curiga. Oke. Ya karena kami masih yakin, karena masa iya ngelihat Ibu Titin ini adalah gurunya. Oke. Akhirnya Ibu baru tahu bahwa Bapak udah tahu bahwa sudah menjadi korban, kapan taunya? Setelah saya tahu, seperti yang diceritakan Ibu Agustin, yang di BKD Bekasi, yang dari video BKD itu apa tuh? Badan Kepegawaian Daerah. Apa yang terjadi di BKD Bekasi? Dengan catnya yang Pak Eki, yang bernama Eki, yang mengaku orang BKD. Padahal bukan? Padahal bukan. Emang kan tadi kan di Pemprov DKI, kenapa pakai BKD Bekasi? Saya ada beberapa teman-teman yang CPNS juga yang untuk BKD Bekasi. Itu juga jalurnya sama dengan dari Bu Oi. Masuk benaran? Enggak. Korban juga atau masuk apa? Korban juga. Korban juga, oke. Jadi total korban semuanya udah berapa orang? Jadi diduga. Ya gini Bang. Bapak sebagai? Kuasa hukum. Pak? Odi. Bang Odi. Pak Odi, ya. Odi Hudianto. Benar Bang. Sebagai kuasa hukum? Ya Bang. Oke. Berapa orang korban semuanya yang dijanjikan jadi CPNS minta 30 sampai 40 juta per orang? Berapa orang semuanya? Jadi waktu kami pertemuan pertama dengan beberapa korban, ya, kami minta tolong datanya dikirim. Ya karena kita nggak bisa ya bilang klaim jumlah sekian tapi tidak ada datanya. Nah sehingga dalam waktu 1 minggu itu terkumpul 225 orang. 225 orang. Betul, korbannya semua?
totalnya semua 9,7 miliar. 9,7 miliar. Oh. Betul Bang. Terus? Yang terkecil adalah 25 juta, Ya. yang terbesar 156 juta. Itu untuk apa itu 156 juta? Iya, untuk satu orang tetap Bang. Oh, ya? Admin dia, admin tadi ya. Betul, betul Bang. Saya tanya sama teman-teman, ini gimana ceritanya sih bisa sampai begitu? Ya. Nah, bagaimana bisa yakin? Nah, mereka bilang bahwa setelah bertemu, kami store uang secara cash ataupun transfer. Ada nggak buktinya? Ada, gitu kan? Ke siapa? Kan gitu. Ya. Sehingga waktu itu, ini saya ambil contoh aja Bang ya. Ada bukti transfer. Kalau untuk yang cash, ya, yang cash itu diterima oleh Oli, Oke. ya. Kalau transfer diterima oleh pacarnya waktu itu, pacarnya ya. Pacar atau suami? Suami. Bukan. Dulu pacarnya. Oh, dari pacaran sampai udah nikah? Astaga. Apa? Jadi mereka tuh kegiatan ini dari masih pacaran si Olinya sampai mereka udah nikah. Begitu ya? Iya, Bang. Panjangnya. Astaga. Jadi untuk transfer itu dikirimkan ke rekening pacarnya waktu itu yang namanya Raf. Gitu Bang. Oke. Dan si Olive itu mengakui nggak itu tanda tangannya? Mengakui. Olivia. Itu dia. Emang Mengakui ya? tanda tangan dia Bang. Berani-beraninya dia mempergunakan lambang Garuda dan lambang Badan Kepegawaian Nasional. Oh, gimana itu lambangnya? Coba lihat Ini tuh. Bang, ngeri banget. Ngeri pokoknya deh. Ya. Nah, kayak gini Bang. Wah, itu kop surat ada semua lengkap ya? Iya, ini timbul Bang. Ini Garuda timbul, Abang pegang deh. Bang, coba Abang. Timbul semua Bang. Ada hologram juga Bang. Itu Kalau dilihat dengan yang asli, mirip. hampir mirip. Mirip, identik. Waduh. Wah, ini bukan Makanya hanya, tadi, ini Pak- bukan hanya dugaan penipuan, berarti dugaan pemalsuan juga ya? Benar Bang. Ya. Benar. Makanya 2 minggu sebelum kami buat laporan Polda, kami memastikan ke BKN. Tolong dong, apakah SK ini sah apa tidak? Jadi inilah contoh SK seolah-olah pakai kop surat Badan Kepegawaian Negara BKN, seolah-olah orang yang telah menyetor uang ini sudah diterima sebagai CPNS. Benar Bang, benar. Inilah semuanya lengkap ya, semuanya dibuat sangat profesional ya. Dan ternyata menurut Bapak ini palsu semuanya. Benar Bang, karena Menurut sudah ada BKN, menurut informasi dari BKN Bang, itu Bang. Bukan produk Badan Kepegawaian Negara, udah sudah disangkal oleh BKN. Iya. Oke. Ya. Selanjutnya dibikin nota dinas. Nah itu Bang. Nota dinas juga. Iya. Ya, untuk lapor ke dinas. Wah, untuk lapor ke dinas. Seolah-olah Anda sudah diterima, inilah surat dinas lapor. bahwa ini judulnya pengangkatan CPNS prestasi. Mantap banget ini. Ya. Terus? Data Bang ini Bang, penetapan nomor induk pegawai dan TMT Bang. Di sini jelas ya, bahwa sebutkan bahwa golongannya ada 2A, kemudian upahnya adalah 2.002.000 Bang. Ini juga palsu semuanya. Iya. Jadi lengkap disusun oleh oknum ini ya. Surat pengangkatan, surat lapor ke dinas, maupun penetapan harga sampai gajinya semua. Dan oleh BKN sudah disebutkan ini palsu semuanya. Bener Bang. Oke, Bapak sudah mengambil tindakan hukum. Baik Bang, akhirnya kami membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Ya. Itu pada tanggal 2 Kamis ya, 23 September 2021. Ya, yang dilaporin siapa? Telapornya adalah Oli, ini aja dugaan ya. Oli dan Raf ya, begitu. Jadi si cewek sama Cowok. Ya, sama suami. ya sekarang jadi suami istri. Sekarang jadi suami istri. Udah. Mantap. Terus Nah. apa? Yang dituduhkan ada pasal berapa? Yang dugaan adalah pasal penipuan, Dugaan penipuan. dugaan penipuan atau penggelapan dan atau pemalsuan surat. Pasal 378, pasal 372 dan pasal 263. 263. Oke. Oke, Bu, Ibu sendiri kan ini kan gurunya Olive kan, Bu? Betul sekali. Dulu karakternya, mohon maaf ya, namanya manusia sih memang berubah ya pasti ya. Seiring dengan berjalannya waktu. Tapi kalau dulu katanya punya hubungan dekat sama Olive. sekali. Karakternya kayak apa anak ini? Waktu dia sekolah, dia baik, nggak ada masalah. Bahkan saya juga dekat sekali dengan orang tuanya. Bahkan dia cenderung, ya kalau ada kegiatan sekolah gitu, ada kegiatan pensi apa, support dana gitu loh. Karena memang dia kan ya dari keluarga Iya, selebriti ya, mungkin dananya ada seperti itu. Dan hubungan kami baik sekali. Bahkan, ini kan jarang suka nyisir dia. Saya sempat nyisirin dia. Oh. Ini saya bilang, Nay,
kamu anak wanita, kok begini, ayo ibu sisirin gitu loh. Sebegitu perhatiannya ibu sebagai guru ya. Saya bahkan berapa kali membela dia pada saat dia ada tersandung kasus di sekolah gara-gara dia kan udah punya kendaraan, punya mobil sendiri. Sebenarnya bukan dia yang salah, temennya pinjam. Akhirnya temennya pinjam dipakai buat yang nggak benar gitu kan. Akhirnya dia kena juga. Ya saya cover itu, saya cover supaya dia nggak dikeluarin gitu loh. Saya makanya Oke. sakit sekali. Ibu dan Bapak, apa yang mau Ibu dan Bapak sampaikan di acara ini? Siapa tahu Mungkin Olive nonton. ya, atau ada ibunya kerabat. nonton, Ya. atau ibunya Olive juga nonton. Apa yang Bapak sampaikan? Silakan Pak. Baik, untuk Ibu Olivia, saya hanya ingin uang ini kembali diselesaikan dengan secara kekeluargaan, karena memang banyak kami, keluarga kami yang ikut, baik dari Surabaya, Medan, maupun di Jakarta, banyak sekali yang ingin uangnya kembali. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Ibu, dari Ibu ada pesan apa kepada Ya. bekas murid Ibu itu? Iya, buat Oi dan keluarga. Saya juga mohon diselesaikan ini secara kekeluargaan dan baik-baik. Dari awalnya kita baik, akhirnya juga ibu pengennya baik. Kita tetap pengen silaturahim tetap terjalin. Ya, ingat nak, hidup tidak hanya di dunia. Kita punya tanggung jawab dunia dan akhirat. Ya. Itu Jadi- yang penting, tanggung jawab. Itu aja. Mohon maaf, setelah Perbuatan. sudah merasa ditipu pun, kehilangan waktu, tenaga, dan segala macam, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti Olive pihaknya mau menyelesaikan secara kekeluargaan, nggak masalah. Terbuka, kami terbuka. Kami terbuka. Oke, jadi kita menghimbau juga kepada Polda Metro Jaya agar laporan polisi ini di mana seseorang diduga telah membohongi ratusan orang agar bisa diterima sebagai pegawai negeri, ternyata semuanya bodong. Jadi kita himbau agar Polda Metro Jaya segera memproses ini, karena ini merupakan modus terbaru belakangan ini ya. Ini data korbannya bukan 2-3 orang, tapi sudah 225. 225. Bapak Kapolda Metro Jaya, mohon perhatian khusus atas kasus ini. Ya, oke. Ini teman-teman korban ini bukan dapat kerjaan baru, tapi kerjaan yang lama ditinggalkan, Bang. Iya. Ditinggalkan. Karena setelah jadi ini- pekerjaan lama ditinggalkan karena dengan harapan sudah dapat kerjaan baru Ya, CPNS. karena diminta oleh Suruh resign. Ya. Itu yang lebih Oh, parah. disuruh mundur lagi. Iya, benar, Bang. Kan ada Mundur dari pekerjaan lama Sekali. agar masuk pekerjaan baru ternyata bohong dan bodong. Betul Ya. sekali. Itu yang bikin orang Baik, saya udah nggak bisa berkata-kata. Aduh, Ibu, mudah-mudahan ya Bu, ada jalan keluar yang terbaik Bapak-Bapak ya. Benar-benar tadi seperti yang Ibu sampaikan, Ibu Titin sampaikan, hidup itu bukan cuma di dunia ya, tapi juga apa yang kita tabur itu akan kita tuai juga. Jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Hotman Paris Show.